Kak Bagas gimana kabarnya? Sukacita karena kan udah melewati tahun baru. Wis, mantap. Sukacita ya. Kak Jimmy gimana? Pasti dong, aku sangat bersukacita. Kalau Katri gimana? Aku sangat bersukacita, apalagi ketemu teman-teman yang di rumah nih. Walaupun ibadahnya di rumah, tapi tetap sukacita pastinya. Nah, teman-teman, kita mau kebaktian, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita yang pasti ya. Hati kita mau serahkan pada Tuhan ya Kak Jim ya. Kita mau nyanyi, kita mau memuji Tuhan dengan pujian datang ke baiknya. Kak Bagas ya. Sekarang kita ingin doa pembuka, dipersilakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kami hari ini. Kami masih bisa bangun dari tidur dan mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Kami memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan mengawali ibadah sekolah minggu online pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Semoga ibadah ini berjalan dengan baik dan lancar, dan bisa jadi rima dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati juga guru-guru sekolah minggu yang berperan dalam ibadah sekolah minggu online ini ya Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman, kita bersukacita, kita sudah menyiapkan hati kita yang pasti. Aku mau tanya nih Kak Jimmy, sebagai remaja nih,
di masa pandemi ini apa sih yang bikin Kak Jimmy ini galau atau gimana ya? Oh, aku terkadang di masa pandemi ini terkadang galau Kak, suka melihat TV, suka ada tindakan kriminalitas, ekonomi kita menurun di masa pandemi ini. Tapi aku sebagai anak Tuhan tetap bersuka cita Kak. Kalau Kak Bagas bagaimana? Ya, kalau aku di masa pandemi ini karena sedih karena nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman yang lainnya. Tapi aku tetap bersuka cita karena Tuhan selalu memberi keluargaku kesehatan dan semuanya. Amin. Betul. Kita semuanya tetap bersyukur ya punya Allah kita yang luar biasa. Tapi kita sebagai remaja juga harus paham dan harus mengerti dong, di mana sih kita jadi anak remaja yang berkenan di hadapan Tuhan ya, yang pasti ya. Iya Kaki. Kayaknya kita mau dengar firman Tuhan nih dari Kabus. Yuk, aku juga mau mendengar bagaimana sih hidup yang berkenan pada Tuhan. Yuk, sambil kita mengangkat satu pujian, manis kau dengar. Kita siapkan. kasih Kak Tri, Kak Jimmy dan Kak Bagas. Adik-adik,
Sungguh berbahagia kita saat ini masih diberi waktu oleh Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita baca dari Markus 1 ayat yang keempat sampai dengan 11. Sebelumnya, mari kita tunduk hati, tunduk kepala di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, izinlah kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan-Mu kepada kami. Hingga pada kesempatan saat ini, kami bisa bersama-sama berkumpul di dalam ibadah online untuk kembali mendengar sabda-Mu. Biarlah kami mengetahui apa menjadi petunjuk bagi manusia untuk kehidupan kami selanjutnya. Semoga firman yang akan kami dengar dapat menjadi petunjuk kemana kami akan melangkah. Semoga setiap ucapan perkataan dari-Mu yang akan hamba sampaikan dapat menjadi penerang kehidupan kami. Dan Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk dapat menjadi pendengar yang baik. Amin. Mari adik-adik, kita buka Markus 1 ayat yang keempat sampai dengan ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, "Itulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian sabda Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang mendengar, terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, ada pertanyaan demikian. Apa hidup yang berkenan kepada Tuhan? Hidup berkenan adalah dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan hidup yang berkenan, setiap langkah kita, setiap perbuatan kita akan dituntun olehnya. Kemudian pertanyaan kembali, seperti apa hidup yang berkenan kepada Tuhan? Mari, hari ini kita mau belajar seperti apa untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kita belajar dari beberapa tokoh yang kita baca di dalam Alkitab saat ini. Yang pertama, kita belajar dari Yohanes. Hidup Yohanes yang berkenan pada Tuhan, yang pertama adalah di dalam kesederhanaan. Yohanes berprinsip, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Karena pada masa itu pakaian dan makanan adalah sederhana. Dia tipe pelayan Tuhan yang tidak menuntut fasilitas. Padahal bisa saja waktu itu dia minta sesuatu kepada orang banyak karena sungguh dia dihormati. Tapi Yohanes dengan apa adanya dia terus memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, Yohanes hidup dengan
kerendahan hati. Yohanes berkata bahwa untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia merendahkan diri, merendahkan hati. Karena apa? Ya, karena yang tinggi adalah Tuhan. Dia merendahkan hati kepada siapapun. Yang ketiga, Yohanes memuliakan Kristus. Yohanes melakukan semua perbuatannya, mengajar, melayani, bukan untuk memuliakan dirinya sendiri, tetapi dia berfokus pada Kristus Sang Raja yang akan membaptis umatnya dengan Roh Kudus. Pelayan sejati menempatkan Kristus di atas segalanya. Yohanes tidak mau ketenaran, padahal masanya itu dia bisa untuk meninggikan dia, tapi dia tidak mau karena dia hanya taat pada perintah Tuhan. Tetapi justru dari perbuatan yang luar biasa itu dia dibunuh oleh Herodes karena hanya kesetiaan. Dia rela untuk itu semua. Kedua, kita belajar dari Yesus yang adalah Tuhan sendiri. Tuhan rela berkorban dalam diri Yesus untuk lahir di kandang domba untuk menyelamatkan kita, umatnya. Dia rela dari awal pelayanannya sampai mati pun dia tidak pernah mendapatkan penghargaan, tetapi justru itu dia dimuliakan bersama Bapa di surga. Adik-adik, sekarang bagaimana supaya kita hidup untuk terus berkenan pada Tuhan? Kita bisa belajar dari dua tokoh yang telah kita baca tadi. Memang kalau kita mau jujur, tantangan saat ini begitu luar biasa untuk menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tapi walaupun tantangan yang luar biasa berat, kita harus terus hidup dalam terang Tuhan, seperti yang telah Yohanes Pembaptis ajarkan dan Tuhan Yesus ajarkan. Kita harus sederhana, rendah hati. Kita tidak boleh iri dengan kepunyaan orang lain yang kita punya, yang kita syukuri. Kita tidak boleh, contohnya teman punya HP bagus, ya memang kalau kita belum mampu itu, kita bersyukur Tuhan telah beri kepada kita. Kedua, kita harus punya sifat pemaaf dan mengampuni. Prinsip kekristenan adalah ampunilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak boleh punya sifat dendam, membenci. Kita harus mengasihi. Ketiga, kita juga harus punya sifat rela berkorban, rela berbagi. Kita juga harus punya sifat yang terus memuliakan Tuhan, baik lewat dengan perbuatan, kata-kata, dan bahkan sekarang kita bisa memuliakan Tuhan dengan jari-jari kita. Dunia yang serba online, tidak terbatas, kita bisa memuliakan Tuhan dengan kata-kata, lewat jari-jari kita, dengan gadget yang kita punyai untuk memuliakan Tuhan. Tetapi itu tidak gampang. Kita perlu dua senjata untuk dapat melakukan itu semua. Yang pertama, kita punya senjata Alkitab. Sebagai firman hidup, itu harus kita baca untuk tahu bagaimana kita lakukan. Yang kedua, senjata kita adalah doa. Untuk kita terus memohon bimbingan kepadanya, kita harus terus mendekatkan kita kepada Tuhan.
Doa adalah cara komunikasi kita kepada Dia yang Maha Kasih. Dengan doa kita makin intim dengan Tuhan. Dengan intim kita akan makin disayang. Dan saat ini di dalam saat COVID-19 yang masih terus di Indonesia maupun di dunia, ada hal positif. Waktu bersama keluarga banyak. Kita bisa berdoa bersama. Kita saling berbagi dalam keluarga untuk dapat kita teruskan berbagi bersama. Mari kita terus belajar dan semoga kita menjadi anak-anak Tuhan dan Tuhan akan terus membuat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas waktu Tuhan untuk kami mendengar sabda-Mu. Mampukan kami ya Allah untuk menjadi pelaku firman. Mampukan kami ya Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Berikan kami kesehatan senantiasa di dalam masa-masa pandemi ini, sehingga dalam keadaan keterbatasan kami terus memuliakan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya ke tangan. Di dalam Kristus Sang Firman Sejati, kami mau hidup dan berserah kepada-Mu. Haleluya. Amin. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan melalui 2 cara. Yang pertama, persembahan dikumpulkan ke dalam amplop. Setelah kita bertemu di gereja, amplop tersebut bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Yang kedua, bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor rekening 0740916429 atas nama GKJ Kanaan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan. Berkatlah persembahan kami, semoga persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi maupun di surga. Ya Tuhan, berkatlah juga orang-orang yang memberi dan orang-orang yang mengelola, supaya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya puji Tuhan, amin. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang aku sebagai pemuda bisa tahu bagaimana hidup yang bertangan pada Tuhan. Iya ya, Pak Bagas juga ya. Kita sebagai remaja harus berkenan kepada Tuhan. Pastinya kita mau berkomitmen ya Kak ya. Komitmen dong. Di tahun 2001 ini yang terbaik kita mau berikan kepada Tuhan. Kita mau berkomitmen kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, Bapak mempersembahkan tubuh. Persembahan yang hidup, ku
mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kesempatan ibadah online kali ini dari awal hingga akhir. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesehatan yang telah Engkau berikan di tahun 2021 ini. Kami masih dapat berkumpul untuk memuji nama-Mu meskipun dalam kondisi yang terbatas dan harus melalui online. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang ada dalam kekurangan ataupun sedang terkena penyakit tertentu. Sertai mereka, berkati mereka supaya mereka bisa berkumpul bersama-sama lagi dengan kami. Sertai juga semoga pandemi ini segera berakhir Tuhan, karena kami sangat rindu untuk dapat melakukan aktivitas kami sehari-hari dan dapat berkumpul di gereja-Mu untuk memuliakan dan memuji nama-Mu bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas waktu ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita selesai ibadah kita. Kita mau jadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, remaja yang berkualitas, yang berkenan kepada Tuhan. Ya Kak Jimmy ya. Betul kan sih. Sekarang kita sudah di ujung ibadah dan sudah selesai ibadah. Tapi hati kita tetap stay teman-teman. Amin, sukacita ya, sahabat ya. Sukacita. Dan jangan lupa kita harus tetap menjaga Kesehatan kita, Ya. jangan lupa pakai masker. Jangan lupa mencuci tangan kalau habis keluar dari rumah. ya, pastinya juga tetap menjaga jarak karena sama kita. Menjaga jarak bukan berarti tak sayang ya Kak Jimmy ya, Betul. tapi yang pasti kita saling menjaga. Terima kasih teman-teman Terima kasih, semuanya. teman-teman. Selamat bertemu lagi. Ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.